Apa yang kalian lakukan dengan data yang kayak tadi yang sudah kita kumpulkan ini? Ini versi awalnya ya. Jadi ini versi awalnya. Ayo, apa yang kita lakukan? Ayo, orang tanya diam-diam. Apa yang kalian lakukan kalau ketemu data seperti ini? Kalian sudah download datanya ceritanya nih. Kalian sudah taruh di Excel datanya dari tahun ke tahun seperti ini. Apa yang pertama kali kita lakukan? Ada yang tahu? Yang pertama kalian harus lakukan adalah mengelompokkan datanya sesuai dengan variabelnya pada satu kurun waktu. Maksudnya satu kurun waktu itu seperti ini loh. Ini kan dia 2016, 17, 18, 19. Kalau kita mau olah dia, tidak mungkin kita olahnya dengan data yang seperti ini. Tapi kita mengolahnya pada satu variabel. Ini kan ada 4 datanya per variabel, masih terbagi pada 4 tahun. Artinya apa yang kita harus lakukan? Kalian bisa kelompokkan datanya mulai dari tahun terendah ke tinggi atau dari tahun ke tinggi terendah atau tahun terendah ke tinggi. Maksudnya apa? Yang saya maksud tadi, kalian bisa saja kalau kalian lihat ini, kalian bisa saja kalian kopas seperti ini, kemudian kalian pindahkan dia ke bawah seperti ini. Kemudian apa sih ini? Jadi ceritanya yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus membersihkan data-datanya terlebih dahulu. Data yang tadi yang berwarna-warni itu cocoknya kita tampilkan ketika kalian apa sih ini data ini aneh-aneh. Wah, kenapa ini hang?
Tunggu dulu ya, Hank ini datanya. Oke, kita ulang ya. Jadi yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengelompokkan datanya menjadi seperti ini. Bisa dilihat datanya? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. kalau kalian lihat tadi kan dia terdiri dari tahun 1, 2, 3, 4 ya. 4 tahun kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, 4 tahun itu kalian kelompokkan menjadi satu basis data yang turun ke bawah utuh. Jadi kalau tadi kalian lihat datanya itu sekitar berapa ya? 40-an something. Nah, di sini ini saya kumpulkan semua mereka pada satu variabel saja. Jadi semua variabelnya itu berkumpul. Nah, ini akan kita olah. Jadi file ini yang akan kita olah, yaitu data, apa sih namanya ini? Data akhir. Kalau kalian lihat di sini, inilah yang akan kita olah pertama kali. Nah, yang sebelumnya yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah ketika kalian di sini ini kan ada angka-angka ya, ada angka-angka. Coba kalian lihat di sini. Kalau kalian lihat di datanya ini, kalau kalian lihat datanya ini 0,06 artinya 6%, ini 0,07 7%, ini 0,03 3%, 3%, ini 1,485, oke ini tinggi di atas 100%, ini 0,74. Nah, anehnya di sini ada harga saham itu kan tidak mungkin 0, dong, pasti dia dalam bentuk rupiah, benar tidak? Nah, di sini rupiahnya adalah Rp129.875. Perbedaan antara yang satu di sini, koma, benar kan? Di sini dalam bentuk desimal dan dalam bentuk desimal. Di sini ini dalam nominal ratusan rupiah. Ini 5.050. Ini kan ada angka kosong lagi nih malah. Oke. Nah, ini yang harus kita isi. Nah, yang jadi masalah adalah di sininya nih angka price ini dia terlalu tinggi, dia berbeda bentuk, berbeda kelamin dengan yang angka DARTE, ROA, NPM, AD ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kalian harus lakukan adalah melakukan logaritma natural. Nah, bagaimana caranya melakukan? Ini cukup bisa kalian pelajari di SPSS. Ini bisa secara otomatis dia buatkan. Jadi nanti di SPSS itu mereka akan memunculkan kalau kalian sudah olah ini logaritma natural, kalian bisa YouTube sendiri. Saya kayaknya tidak ada waktu untuk ajar. Dia akan muncul di sini, terserah kalian kasih nama apa ya. Mungkin kalian kasih nama ln price, logaritma natural price, atau bisa juga kalian tidak pakai logaritma natural, tapi kalian pakainya adalah logaritma 10 atau log 10. Ada juga di SPSS itu. Tapi untuk kasus kita kali ini kayaknya saya pakai yang logaritma 10. Jadi kita coba menormalkan datanya ini agar dia sejalan, sebanding, dan sesuai dengan data-data yang lain. Nah, di sini mana yang data ini apa sih namanya? Final data. Oke. Jadi yang tadi itu mana sih data akhir? Oke. Jadi yang perlu kalian perhatikan lagi, ingat baik-baik bahwa kalau kalian ketemu data-data keuangan, hati-hati dulu dengan nominalnya. Apabila data yang muncul dalam bentuk rasio itu maksudnya dalam bentuk persentase rasio, karena kita kan umumnya anak keuangan itu suka pakai rasio keuangan ya. Ini 0, ini 0, tiba-tiba kalian kaitkan dengan yang berbentuknya dia seperti tadi ada Rp210, Rp3.000, Rp400,
maka akan jompang sekali atau timpang sekali angka antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Apa yang kita lakukan? Paling sederhana adalah dengan melakukan yang tadi, logaritma natural, atau pada kasus saya menggunakan logaritma 10, log 10 istilahnya. Dan ini bisa dilakukan di SPSS. Dan ini cukup mudah, dia cuman kalian kasih pindah data yang di sini, nanti mereka yang olahkan di SPSS. Tapi saya tidak akan tunjukkan, saya langsung munculkan di sini nih ya. Ini log 10 price, maksudnya ini sudah saya olah datanya. Log 10 price. Sampai di sini, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu untuk spesifikasi, ini namanya tabulasi data ya. Ini namanya tabulasi data. Sudah selesai kita punya data, kita sudah copy, umpamanya tadi yang berurut tahunnya, kita sudah turunkan dia sampai memanjang ke bawah. Jadi untuk 4 tahun itu 4 tahunnya dia turun ke bawah ya, setiap tahun bertambah. Kalau kalian umpamanya 3 tahun, nah datanya itu 3 tahun ke bawah turun. Naik 4 tahun, turun lagi ke bawah. Dia menambah terus ke bawah, bukan menambah ke samping ya. Itu peringatan yang pertama. Jadi kita punya data itu bisa menjadi lebih besar. Nah, itu yang paling sederhana adalah kalau kalian punya data dari tahun ke tahun, jangan lupa untuk masukkan mereka dalam satu variabel utuh. Kemudian tambahkan mereka ke bawah. Kalian bisa saja mulai dari tahun terendah dulu, baru tahun tertinggi, atau sebaliknya, tidak ada masalah. Nah, setelah kalian kelompokkan, hati-hati juga dengan ini data-data yang seperti ini. Data-data seperti ini maksudnya apa? Data-data yang berbeda simbol. Kalau kalian lihat di sini, dia sudah 2,32. Dia sudah tidak terlalu jauh dibandingkan yang tadi yang ratusan itu kan. Tadi kan 210, 300, 4000, ini sudah lebih dekat. 2,32 dengan 0,6 atau berapa, 0, itu kan sudah lebih dekat dibandingkan dengan angka-angka yang tadi. Gitu loh. Jadi itu fungsinya kita melakukan log 10 atau logaritma natural. Sampai di sini, ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut? Selepas dari ini kita akan melakukan prosesnya. Ada yang bertanya soal proses tabulasi data? Tabulasi data ini tahap-tahap paling paling awal dan krusial karena dia bisa menentukan datamu itu banyak, sedikit, jelek, bagus, dan lain-lain. Oke, bagaimana? Sudah paham semua yang ininya? Sederhana? Bisa dipahami? Proses pengelompokan data awal? Sudah paham? Kita bisa lanjut? Iya, Pak. Oke. Kita sekarang sudah bisa masuk ke SEMPLS, Smart PLS. Nanti sebentar akan kita coba, kalau memang sempat waktunya, saya akan minta kalian untuk coba jalankan. Kalian juga bisa praktik sih, karena kalian sudah punya softwarenya ya. Yang pertama kita harus lakukan adalah, saya akan share screen kembali. Ini dia. Oke. Kalian bisa lihat tampilan dari Smart PLS ini. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Yang pertama kalian lakukan di sini adalah spotlight.
Kalian tekan dulu di sini ya, new project. Oke. Di sini new project, di bagian kiri atas itu ada new project. Silahkan kalian tekan. Nanti di situ akan bisa muncul create project. Artinya kita mau melakukan atau kita mau start melakukan proses olah data baru. Ceritanya kayak gitu. Di sini kalau kalian lihat di Project Explorer saya ada banyak kan. Ada Ainun, ada Akram Yosua, ada Talistra, disertasi, HSC, knowledge, ada bukunya, kemudian ada WhatsApp. Saya tahu kalau WhatsApp ini masih ada datanya tidak? Masih ada, oke lah. Ini yang tadi saya bagi juga sama kalian. Nah, kita mau bikin project nih, jadi silahkan ingat ya, setiap saya melakukan ini jangan lupa untuk menerimkan di laptop kalian. Silahkan kalian mau mengisi nama apa di sini. Proyek, umpamanya kalian skripsi, kayak gitu. Atau apa gitu, olah data skripsi, ya, kayak gitu-gitu. Silahkan kalian isi. Silahkan kalian isi, umpamanya kalian tulis sini, skripsi. Oke. Nah, kalau sudah begitu, akan muncul tampilan di sini skripsi. Bisa kalian lihat tidak kalau kalian tadi tulis di situ skripsi? Muncul tidak di bagian kiri atas di project? Iya, Pak. Kolom Ya, Pak. Project Explorer ada skripsi kan? Itu artinya nama filenya ya. Nama olah data kalian. Kegiatan olah data kalian adalah skripsi umpamanya. Nah, kalau kalian lihat di sini, langsung muncul dua tampilan, yaitu tampilan pertama dari skripsi itu akan muncul double click to import data, kemudian skripsi. Nah, double click to import. Capek juga lihat. Nah, yang kalian lakukan di sini yang pertama kalian lakukan di sini adalah kalian harus mengambil data yang sudah kalian susun yang tadi, yang mana? Yang di Excel tadi. Nah, di sini ada catch-nya, there is a catch, ada prasyarat. Kalian coba double klik to import data, akan muncul terbuka folder yang bisa kalian bawa ke tempat di mana kalian menyimpan data kalian. Ingat, yang kita gunakan ini adalah final data, bukan data akhir ya. Yang kita gunakan adalah final data. Nah, tapi sebelum itu, kalian bisa lihat tidak terbuka ini. Terbuka itu kolom pembukaan foldernya. Terbuka tidak? Kalau kalian tindis tadi double click to import data. Iya, Pak. Nah, kalau kalian lihat di sini, jenis filenya yang dia bisa buka cuma dua. Kalian lihat ya di bawah, CSV or text. Benar tidak? Di bagian kiri bawah, di atasnya bagian open, kalau kalian lihat itu folder, tempat membuka yang kita mau choose file yang kita mau buka, di atasnya itu kan ada data file. Dia cuma bisa membuka pakai dua jenis data yang dia bisa buka, CSV or text. Nah, kalau kalian buka dan mengarahkan ke tempat kalian simpan data yang sudah saya kirimkan ke kalian, akan terlihat di situ datanya. Cuman masalahnya, kadang ketika mahasiswa menyimpan, ini untuk kebutuhan SMPLS ya, beda dengan kebutuhan Lisrel, bisa sama tapi saya kadang pakai yang lain. Terkadang ketika kita melakukan tabulasi data itu yang kita kelompokkan data yang tadi itu, kalian simpan datanya dalam format Excel, benar tidak? Nah, umpamanya nih, jadi saya kembalikan dulu ke Excel kita, final data Excel. Nah, kita kembali ke sini. Ini kan umumnya kita simpan dalam format Excel. Kita tabulasi data kan di Excel, bukan di konversi comma delimited. CSV itu tadi artinya nama filenya itu comma delimited. Bagaimana caranya supaya SmartPLS membaca Excel kita? Nah, kita harus simpannya dia dengan metode yang lain. Kalian lihat di sini di Excel, kalian bisa save as. Bisa terlihat tidak di Excel saya?
Bisa, Pak. Bisa, bisa, Pak. Oke, umpamanya kalian mau simpan di tempat yang sama ya. Nah, di sini kan kita bisa simpan di versi yang sama. Harusnya kalau kalian pakai data awal, maksudnya kalian tabulasi data itu dalam bentuk Excel, maka nama filenya di sini akan Excel Workbook namanya ya. Kalau kalian simpan, kalian umpamanya buka Excel, kalian ketik-ketik, maka ketika kalian save, itu format datanya adalah Excel Workbook. Nah, pertama yang harus kalian lakukan di sini adalah kalian pilih save as-nya ini di sini, kalian ganti. Di sini kan ada banyak pilihan ya. Kalian bisa pilih CSV yang Macintosh, MS-DOS, atau CSV yang ini. Tapi biasanya kalian cari aja di sini ya, CSV, delimited, atau CSV UTF-8, delimited, sama G. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Jadi save as-nya sebagai formatnya itu format CSV ya, jangan simpan dalam format Excel. Walaupun kalian simpan satu Excel, satu CSV itu tidak masalah, jaga-jaga ya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi, Smart PLS cuma mau buka data dengan format CSV. Excel yang biasanya kita pakai, yang kita save, dia tidak akan terbuka, tidak akan terlihat filenya. Makanya kita ganti, kita save as data kita sebagai dengan format CSV. Atau, kalau kalian lihat di sini saya ada tanda biru, delimited. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi ini save as saja ya, save as sebagai delimited. Kalau kalian sudah save as, maka dan ini kan dia sudah dalam format delimited ya, jadi yang bukan format Excel, jadi dia akan terbaca dengan sendirinya. Nah, kita bisa kembali lagi ke Smart PLS yang tadi. Di bagian di sini, kalau kalian lihat ada double click to import data. Jadi double klik aja, kalian tindis 2 kali, maka kalian akan lihat, kalian bisa arahkan ke folder manapun di mana kalian simpan itu data kalian ya. Kalau kalian simpannya dia di folder skripsi sayang, silahkan. Skripsi revisi sayang, boleh. Skripsi revisi fix, boleh. Fix skripsi, boleh. Terserah kalian. Yang pasti tinggal kalian cari di mana tersimpan data, tabulasi datanya kalian dalam format delimited atau CSV. Biasakan pakai data-data seperti itu ya. Pak, bagaimana kalau saya olah datanya pakai SPSS? Nah, itu aman. Dari Excel bisa kita langsung baca di SPSS. Excel terbaca langsung ke SPSS. Tapi kalau kalian pakainya Smart PLS seperti ini atau Listrel, dia tidak akan baca Excel. Dia umumnya bisa baca CSV atau formatnya file SAF atau dari file SPSS itu sendiri. Insya Allah minggu depan kita belajar Listrel. Kalian akan lihat maksud saya. Nah sekarang, sorry saya sambil makan. Ngemil maksudnya. Kita tinggal arahkan kursor ke data final data, seperti biasa, oke. Kemudian kita open. Nah, di sini akan kita rename kembali, import data, nama, langsung saja tinggalin this, oke. Maka akan muncul tampilan ini. Pertanyaan saya, apakah semua sudah muncul? Tidak, Pak. Jadi buka filenya ya, buka datanya. Atau gini deh, coba satu orang di antara kalian deh. Siapa di sini yang mau share screen? Langsung saja share screen. Pada ribet. Share screen supaya bisa praktiknya langsung di laptop kalian. Mana? Siapa di sini yang lagi buka laptop? Mayang, mana Mayang? Ketua kelas. Hai, Pak. Coba kamu apa? Nggak bisa diinstal di laptop tuh, Pak. Siapa yang bisa? Siapa yang terinstall?
Siapa yang mau praktik atau tidak ada yang bisa terinstall? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Zoom-nya di HP. Oh, Zoom-nya di HP. Oke lah, saya langsung aja ya. Kalau gitu, jadi kalian silahkan praktik sendiri di anunya ya. Jadi seperti yang tadi, kalau kalian klik, ini kan final data ada 148 record. Kalian lihat tidak di bagian kiri atas yang Project Explorer, ada final data 148 records. Kalian bisa hapus, di sini ada kalau kalian klik kanan, oke. Kalau pakai laptop itu bisa kalian klik kanan, kemudian kalian bisa delete, atau select active data file, atau kalian mau coba ulang, kalian bisa di sini import data file, maka akan terbuka yang tadi, oke. Ini yang saya maksud. Kalian tinggal pilih filenya, kemudian kalian open. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Terbuka tidak di laptop kalian sebagaimana yang tampilan di sebagaimana tampilan yang sekarang muncul di Zoom kalian ini? Terbuka tidak? Terbuka, Harus Pak. di-upgrade saya, Pak. Oh ya. Yang lain terbuka ya? Iya, Pak. Berapa orang yang terbuka? Saya, Pak. Satu orang, Ji. Yang lain tidak olah data? Ini juga, Pak. Apa? Saya keterangannya, datanya rusak, Pak. Ini kan data final data ya. Final data ya, jangan yang data akhir, tapi final data yang kalian pakai ya. Oke lah. Yang pasti, kalau kalian lihat ini dia sudah aktif, maka di bagian sini nih, yang skripsi tadi itu, dia akan berwarna. Berwarna apa? Berwarna hijau. Kenapa? Karena ada juga data yang dia tidak aktif. Tidak aktif itu dia tidak akan berwarna hijau. Bukan berwarna hijau ya. Maksudnya dia begini ya, kalau kalian lihat di sini, ini kan ada disertasi, benar tidak? Kalian lihat tidak? Ada kuesioner lengkap ref, ini 204, nah dia berwarna hijau. Di atasnya juga ada data yang sama, tapi mereka berbeda ya, berbeda isinya, berbeda jenisnya. Tapi mereka tidak berwarna hijau full sampai huruf-hurufnya. Nah ini datanya yang aktif adalah yang berwarna hijau full. Tinggal kalian pilih-pilih, kalian klik kanan, kemudian select active data file, itu dia akan menunjukkan data mana yang mau kita aktifkan. Tapi kita tidak perlu pada kasus kita. Kasus kita ini kan dia sudah hijau semua ya. Artinya data yang aktif ini aman, kayak gitu. Kemudian dia sudah terbuka seperti ini. Di sini ada korelasi. Kalau kalian lihat di sini ada korelasi. Ada juga data deskriptifnya. Jadi kalian sebenarnya ini ya, di bagian kiri ini ada copy to clipboard. Kalian bisa saja langsung copy, ini langsung ke Excel kalian, jadi nanti sudah ada ketemu di sini. Kalian sudah ada mean-nya, ada median, ada standar deviasi, ada kurtosis, ada skewness. Ini bisa menjadi, kalau pada jurnal-jurnal mereka banyak sering pakai, ini adalah informasi awal yang sering diminta oleh jurnal. Mereka minta data-data deskriptif yang seperti ini. Berapa sih mean rata-rata dari data kalian? Berapa mediannya, berapa min, max, standar deviasinya berapa, excess kurtosisnya berapa, skewness-nya. Kurtosis dengan skewness ini adalah kemiringan data. Jadi ini menunjukkan normal atau tidak normalnya data. Idealnya semakin rendah semakin bagus, tapi kalian lihat di sini ada 25 atau apa segala macam. Itu artinya jelek sebenarnya, tidak normal data kita, tapi Smart PLS memungkinkan mengolah data yang tidak normal, beda dengan SEMLISREL yang kayak kita yang mau minggu depan itu. Jadi ini karena Smart PLS memungkinkan, kalian bisa tetap melanjutkan. Kemudian indikator penting lainnya di sini yang harus kalian hati-hati adalah di sini missing values. Oke. Missing values itu menunjukkan ada tidak dari data tabulasi kalian yang tidak terisi datanya atau nol. Tidak ada angka gitu ya. Kosong, tidak terisi datanya.
Jadi kalian harus semua ketika kalian mau olah data baik di SPSS atau manapun, itu tidak boleh ada data yang kosong. Semua datanya itu harus terisi. Pak, bagaimana kalau ada data yang kosong atau tidak ada datanya? Kalian bisa cari rata-ratanya umpamanya. Data tahun 2015, 16, 17, data harga saham ya perusahaan A. Tersedia data saham perusahaan A tahun 2015, 16, 17. Nah, ternyata data 16-nya ini kosong. 2016-nya. Apa yang kita lakukan? Kalian bisa ambil rata-rata. Data 2015 ditambah data 2017, kita tambah, baru kita bagi 2. Ketemu rata-ratanya. Nah, kita taruh saja dia di data tahun 2016. Itu adalah cara-cara paling sederhana. Walaupun sebenarnya daripada pusing, kalian bisa replace missing values. Artinya kalian bisa mengganti missing value-nya secara otomatis via SPSS. Itu saya tidak akan ajarkan, karena saya lupa-lupa juga caranya, tapi kalian bisa browsing di YouTube bagaimana caranya mengganti ini nih, missing values. Nah, sampai di sini, kalau ini sudah muncul, kalian sudah siap untuk melakukan olah data. Siapa tadi yang terbuka seperti ini? Ada saya dengar suara perempuan. Siapa yang terbuka? Saya, Pak. Siapa namanya? Nurul Haq. Oke, Nurul Haq. Kau bisa share screen atau kau pakai HP juga Zoom? Barusan Pak pakai laptop. Bisa juga kayaknya, Pak. Bisa share screen tidak? Iya, Pak. Nah, coba sekarang kau yang share screen. Saya stop share. Tahu caranya share screen tuh? Oke, pintar. Kalau kalian lihat, ini adalah tampilan dari laptopnya Nurul Haq. Oke, jadi saya akan ngajarnya mulai dari sini saja, pakai laptopnya Nurul Haq. Kalian lihat, nilai DP ini pakai bahasa Indonesia, jadi oke, bisa kalian, ternyata bisa setting bahasa juga ya, oke, tidak ada masalah. Nah, nilai yang hilang adalah, itu yang saya maksudkan tadi, kalau dia 0, bagus, artinya tidak ada data yang hilang. Tapi kalau ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya di atas 0, artinya ada data yang tidak terisi. Kalian harus cari itu dalam Excel kalian. Ada tidak datanya yang tidak terisi atau kosong? Nah, itu yang kalian harus carikan akal bagaimana supaya mereka bisa terisi. Nah, sekarang. Nah, kalian bisa, yang kalian lihat ini salin ke clipboard, itu sebenarnya kalau kalian tindis, itu salin ke clipboard, itu kamu bisa tekan itu, kemudian kalian paste, itu kan namanya sama dengan copy ya, salin ke clipboard itu copy. Kau bisa paste dia ke laman Excel kalian. Jadi di Excel itu akan apa namanya? Akan terbuka, akan muncul yang seperti ini. Begitu juga dengan korelasi indikator, file raw, kalian bisa paste juga mereka di Excel. Oke, Nurul Haq, kita bisa start melakukan olah data. Smart PLS. Ingat ya, olah data ini saya kemarin dibayar 1 juta. Sekarang saya ajar sama kalian. Tahu bisa jadi minat kalian. Oke, Nurul Haq, coba kamu arahkan kursormu ke skripsi. Oke, kemudian kamu klik cepat 2 kali. Klik kanan 2 kali maksudnya. Klik kiri 2 kali, sorry. Nah, di sini sudah terbuka bidang di mana kita bisa menggambar model yang mau kita ajukan. Oke, kalau kalian ingat tadi, modelnya itu adalah 2 variabel X, 1 variabel antara, dan 1 variabel yang di ujung. Benar kan? Nah, sekarang, bagaimana caranya menggambar? Amat sangat mudah. Kalian cukup memblok. Kalian ingat kan tadi, untuk leverage, variabel utang, itu kan dibagi, kalau kalian lihat, coba Nurul Haq, arahkan kursormu ke bagian kiri bawah di indikator. No, enggak usah kecakai. Di bagian kiri bawah. Nah, itu indikator. Kalian di situ kan ada indikator atau variabel-variabelnya ya, data-data keuangannya ya. Rasio-rasionya maksudnya.
Nah, itu tinggal kita blok. Nah, Nadia coba kok blok dar dengan der, bisa tidak? Dar dengan der blok sama-sama, berdua, langsung dua-dua. Jadi shift dar dengan der. Berarti ini shift dar dengan der, bisa tidak? Nah, jangan semua, cukup dar dengan der karena kita mau membentuk variabel yaitu sudah terblok 2 ya. Nah, sekarang kamu tekan itu kemudian kamu tarik dia baru lempar dia di yang bagian putih yang besar itu. Ya, lepas. Setelah situ lepas. Nah, kalau kalian mengerjakan, nah dia sudah terbentuk seperti ini, oke? Nah, sekarang berikutnya ROA, ROE dengan NPM taruh di bawahnya. Blok seperti yang tadi ya, shift semua itu mereka. Blok tiga variabel rasio tersebut. Taruh di bawahnya, tarik kembali, tinggal lempar dia di bawahnya. Oke, lepas. Oke, berikutnya AD. AD cuma satu ya, sendiri. Tindih saja, tarik dia di tengah-tengah. Langsung tarik. Jangan tengah, di tengah, di depannya lagi. Nah, tekan baru ke pindah. Bisa di tengah, di atas, di antara variabel laten dan variabel. Kamu bisa kasih pindah lagi itu Nadia, anak Nurul Haq. Haq, siapakah nama kamu? Dipanggil biasa panggil apa sih? Nurul atau Haq atau apa sih? Unyu-unyu ya? Bingung ya. Terpanjang juga Nurul Haq. Dipanggil apa biasa kamu itu? Hak. Hah? Itu hak saja, Pak. Hak ya, hak-hak orang tertinggal. Coba, Nurul Haq, itu AD kamu taruh di bagian di depannya variabel laten satu. Kasih di depan jadi bentuk yang kayak tadi, yang gambar yang tadi di PDF itu loh. Di bawahnya lagi. Ya, enggak apa-apa lah, begitu terserah. Kemudian yang log 10 lagi. Itu bisa dikasih pindah-pindah semua itu ya. Enggak usah dikasih anu. Nah, log 10 lagi berikutnya, log 10. Log 10. Taruh di bawahnya. Oke, sekarang kasih rapi. Kasih rapi mereka bentuk segi 4 supaya kita gampang. Blok saja kasih naik ke atas, tekan baru tarik dia naik ke atas. Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Nah, sekarang berikutnya hak masyarakat tertinggal, coba kamu klik kanan di variabel laten 3. Enggak. Di sana, ini gambarnya. Nah, klik kanan. Kamu itu menempatkan indikator rapi kanan, yang paling tengah-tengah itu. Coba, menempatkan indikator rapi kanan. Ya, tekan saja. Tindih saja. Nah, dia sudah pindah tuh supaya dia agak rapi-rapi. Tuh, benar kan? Berikutnya begitu juga dengan yang 4. Klik kanan, rapi kanan. Nah, kalian kasih begitu supaya dia rapi, oke? Nah, sekarang kita mau memberi nama. Kita mau memberi nama ini variabel-variabel. Variabel laten 1. Klik kanan. Kalian itu di atas mengubah nama, ganti jadi utang. Karena tadi dia tulis leverage. Tulis saja di situ utang, baru oke, tindis oke. Oke, pindah ke bawah. Begitu lagi di bawah, keuntungan, profitabilitas, terserah kamu kasih nama apa. Oke, boleh. Variabel laten 3, audit delay. Nama variabelnya itu audit delay. Delay. Oke. Yang terakhir, harga saham. Oke.
Oke, kita sudah siap mengolah data. Berikutnya, kalian tinggal si Nurul Haq, coba kamu tekan yang menghubungkan. Kita mau tarik-tarik panah. Menghubungkan di atas, yang di bagian atas. No. Di bagian atas, paling di atas. Ada itu menghubungkan. Ya, itu tekan itu, tindih saja. Sudah? Kemudian kamu tarik panah dari utang. Sudah? Sudah tekan? Ya, sudah. Kemudian kamu tekan utang, tindis utang, klik kiri, baru kamu tarik, baru kamu gerakkan kursornya ke arah audit delay. No, audit delay. Ya, karena modelnya kan dia kayak gitu. Lepas, kalau dia sudah sampai di audit delay, tekan. Oke, sudah kayak gitu ya. Berikutnya, profit ke audit delay. Utang ke harga saham. Ini panahnya kita tarik, artinya kita sudah mau membentuk. Nah, itu kalau dia sudah berwarna biru, modelnya sudah mau jalan ya. Profit juga ke harga saham. Oke, audit delay ke harga saham. Nah, kemudian kembalikan, jangan selesai itu kamu kembali itu yang di bagian kiri atas, hapus, jangan lagi menghubungkan, tapi yang pilih. No, yang pilih. Ya, itu, supaya kita tidak terbentuk-bentuk lagi garis-garis. Nah, ini kan sudah selesai nih. Kalau sudah begini, artinya kalian sudah berhasil atau selesai menggambar model. Sampai di sini, adakah di antara yang lain yang belum melakukan hal yang sama? Oke lah, terserah. Tidak ada juga yang mau menjawab. Oke, berikutnya. Yang kita lakukan sekarang adalah tinggal kita mau olah data nih ceritanya. Olah datanya amat sangat mudah. Sebenarnya yang begini ini sudah selesai nih. Yang kalian lihat tinggal di bagian di atas. Ada menghitung. Silahkan tekan menghitung. Kanan. Ya, itu, tekan. Ada beberapa pilihan. Kamu pilih dulu yang, apa sih? Tunggu saya lihat ya. Bootstrapping. Tekan saja bootstrapping. Yang lain itu belum waktunya dipelajari, saya juga tidak terlalu paham. Oke. Ini langsung mulai perhitungan saja. Nggak usah dikacak-kacakin, nggak apa-apa, Ji. Nah, kalau kalian lihat di sini, langsung muncul output-nya. Yang merah-merah adalah yang tidak signifikan, yang hijau adalah yang signifikan. Ini adalah output data, jadi kalau yang kayak di SPSS itu ada kayak data-datanya yang muncul berapa ini segala macam. Nah, tampilannya CMPLS itu ya kira-kira ya kayak gini. Ini nih hasilnya. Kamu bisa kembali lagi ke gambarnya tadi, nah apa hak deskripsi ya? Bukan. Yang di tengah ini kan bootstrapping. Ya, itu skripsi, tekan dia, ya. Tekan saja. Akan muncul gambarnya sudah terisi dengan angka-angka. Benar kan? Nah, ini di sini sudah muncul angka-angka, kalian bisa lihat, oh, dari utang ke harga saham tidak signifikan. Kenapa? Karena di bawah 1,96. Kriterianya kan sederhana saja ya. 1,96. Di atas signifikan, di bawah tidak signifikan. Jadi 83 itu signifikan, semua audit delay tidak signifikan terhadap harga saham. Wah, masalah ini ya, variable interveningnya dia tidak signifikan. Audit delay terhadap harga saham tidak signifikan, tapi utang terhadap audit delay signifikan. Kenapa? Karena di atas 1,96. 2,7 itu kan di atas 1,96 ya, atau 0,05 signifikan maksudnya loh ini. 3,4 juga signifikan. Profit itu juga signifikan, 8,3. Jauh sekali di atas 1,96. Audit delay tidak signifikan. Kenapa? Karena di bawah 1,96 atau 1,420.
Nah, sampai di sini kalian sudah selesai satu jalan, sudah menjalankan seperti ini. Nah, sekarang Nurul Haq kembali tim list yang menghitung. Kita selesaikan metode PLS-nya. Algoritma PLS, kalian tekan kembali yang algoritma PLS, atau PLS algorithm, tekan aja. Kemudian mulai perhitungan. Nah, ini akan muncul kolom yang sama seperti yang tadi kita bootstrap. Jadi bootstrap itu untuk menguji signifikan tidak signifikannya sebuah hubungan. Algoritma PLS ini menunjukkan berapa besar sih pengaruhnya. Jadi signifikan tidak signifikan yang kayak minggu lalu saya sampaikan, korelasi, kausasi itu. Jadi kalau kita bilang signifikan itu artinya artinya terdapat korelasi antara satu variabel, ada kausasi, ada apa sih? Terdapat asosiasi antara variabel yang satu dengan yang variabel yang lain, signifikan, ada korelasi ya. Tapi di sisi lain, yang muncul pada koefisien jalur ini adalah berapa besar sih pengaruhnya. Kamu bisa kembali lagi ke skripsi tadi, nah, apa Haq? Kalau kamu kembali lagi, akan di sini muncul gambarnya, kalau yang bingung-bingung. Nah, di sini kalian bisa lihat, ada pengaruh negatif, minus 0,249 terhadap audit delay, artinya semakin tinggi hutang, maka audit delay semakin rendah. Itu maksudnya ya, karena dia minus. Kalau kamu lihat profit ke harga saham, kan dia positif. Di 0,54 atau 54%, ini maksudnya dibalik ya, ini desimalnya itu yang kayak persentase. Kalau 0,24, 0, itu kan persentasenya berapa sih? 24,9%. Kalau 0,54 persentasenya berapa? 54%. Minus 0,372 artinya minus 37,2%. Jadi sederhana saja. Jadi kalau kalian lihat profit terhadap harga saham itu 0,54, artinya semakin tinggi profit maka semakin tinggi harga saham. Logis kan? Ternyata harga saham itu amat sangat ditentukan oleh berbagai perubahan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Di sisi lain, utang justru tidak signifikan terhadap harga saham. Temuan penelitian ini ya, tidak ada masalah. Kemudian, utang berpengaruh negatif, ingat berpengaruh tapi negatif terhadap audit delay. Utang semakin naik, maka keterlambatan audit semakin rendah. Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena ini kalau kita di bagian pembahasan kalian sudah bisa menjelaskan ya. Kalian sudah bisa menjelaskan kenapa sih dia dia signifikan tapi negatif? Ya alasannya sederhananya adalah ya karena ini kita tinggal memikirkan nih. Ya alasannya mungkin karena semakin tinggi utang orang semakin berharap cepat-cepat selesai laporan keuangannya supaya kami bisa baca. Jadi usaha-usaha untuk memperlambat itu akan diprotes oleh para investor. Jadi sebisa mungkin muncul laporan lah, berapa besar utangmu, cepat kayak gini. Sementara semakin rendah utang, orang semakin percaya dengan kemampuan perusahaan. Makanya bisa saja audit-auditnya bisa telat-telat. Begitu juga dengan profit, ini kan logikanya jelas ya. Semakin tinggi profit, maka semakin tinggi harga saham, signifikan. Besar pengaruhnya adalah 0,54%. Atau 0,54 atau 54%, artinya besar sekali pengaruhnya. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai itu Smart PLS. Oke, Nurul Haq, bisa kamu berhenti share screen? Oke, saya kembalikan ke Oke, sorry, saya kira kenapa melambat ternyata dicas laptop. Oke, sampai di sini kalian bisa jadi sederhananya itu adalah seperti tadi. Jadi sederhananya di sini adalah kita bisa olah data, jadi kalian bisa shift kayak gini, kemudian
ROA itu sudah menjadi, kalau satu variabel kalian tinggal umpamanya taruh di tengah atau yang kayak tadi di gambarnya. Jadi ini bisa dipindah-pindah ya. Kalian tinggal klik 2 kali, kemudian kalian bisa pindah-pindahkan dia kemana saja. Bisa ke sini, tergantung kalian mau menggambarnya dia ke mana. Ini juga ukurannya bisa diperbesar ya. Bisa dibesar-besar gini, atau dikecil kembali ke normal. Jadi kalau begini tinggal kita connect atau hubung-hubungkan. Kalian tekan dulu variabel yang mana, variabel yang awalnya, baru panahnya nanti mengarah kemana. Nanti dia akan begini, kemudian kita hubungkan kembali. Ini saya tidak kasih nama supaya cepat. Kemudian kita calculate bootstrap. Bootstrap ini untuk uji signifikansi, bisa saja kalian langsung start calculation. Nanti di sini akan muncul outputnya. Jangan lupa untuk kasih rata kanan supaya yang agak kabur ya, yang menutupi. Kalian bisa kasih rata atau kalian tentukan yang mana yang kalian mau. Ini bisa di rata atas bisa, rata bawah bisa, terserah. Tapi kita pilih yang rata kanan saja. Nah, ini adalah signifikansinya. Kriterianya adalah semua di atas 1,96 ini adalah signifikan. Dengan mengerjakan ini, saya dibayar 1 juta. Ketika sudah selesai ini, sudah saya dibayar 1 juta. Kalau kalian tindis yang algoritma PLS atau PLS algorithm, maka di sini akan muncul angka-angka berapa sih besar pengaruhnya dari data kalian. Kemudian, yang berikutnya, kalau kalian tekan report di bagian sini, tuh kelihatan nggak ya? Kelihatan tidak smart PLS-nya ini saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan jadi? Pak. Oke. Iya, Pak. Kalau kalian lihat di report, namanya tadi sih, ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini akan ada report ya. Nah, report ini kalau kalian tekan umpamanya, kalian bisa pilih yang mana yang kalian mau tampilkan, yang bootstrap atau yang algoritma. Ingat, bootstrap itu untuk uji signifikansinya smart PLS atau PSM PLS. PLS algorithm itu untuk berapa sih besar signifikansinya atau relevansi dari hubungan antara variabel. Sederhana saja, jadi kalau umpamanya kita mau lihat yang bootstrap atau signifikansinya, kalian tinggal tekan bootstrap, kemudian kalian tekan report, maka akan muncul reportnya. Di sini akan muncul mana yang merah, artinya dia tidak signifikan. Sederhana saja, hijau artinya signifikan. Kalian lihat di sini di p-value-nya, ini kan di bawah 0,05 kan, yang hijau-hijau semua. Sementara yang merah ini semua di atas 0,05 kan, artinya tidak signifikan. Sederhana saja. Berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah di PLS algorithm, ini nanti agak mendalam, di sini nanti ada auto loading, nah ini di sini angka-angkanya, ini harapannya semua di atas 0,7. Ada kriterianya, gampang gitu. Kemudian di sini ada construct, kalau di quality criteria ada construct reliability. Kalian bisa tindis-tindis saja ya, kalian bisa latihan-latihan. Di sini nanti akan muncul, oh di sini juga hijau. Sederhana saja, kalau dia hijau bagus, merah ada masalah. Walaupun tidak semua yang merah itu harus dihapus. Discriminant validity ini juga dipakai. Yang collinearity ini di sini ini adalah apa namanya? Multicollinearitas atau uji asumsi klasik multicollinearitas. Kalau kalian lihat cuma 2 di 3 di sini yang tidak multicol. No problem karena kita ini data keuangan ya. Jadi tidak terlalu masalah aja. Nah, sekarang ada 2 format, ada 2 cara ketika kalian mau copy ini ke Excel kalian atau kalian mau simpan. Yang pertama adalah kalian tinggal copy di sini Excel format. Kalau kalian tekan yang di sini Excel format, kemudian kalian copy paste ke Excel, itu akan terbentuk yang seperti ini. Atau kalau kalian mau gampang, kalian lihat di bagian atas ada export to Excel. Kamu bisa saja langsung klik ini barang, kemudian start export, maka dia akan muncul, saya tindis saja ya. Maka dia akan mengekspor semua yang report-report yang ini dalam format Excel, jadi tidak perlu repot.
Nah, di sini dia akan saya perlihatkan ya format Excel-nya nanti bagaimana. Kalian bisa cek aja. Terlihat tidak format Excel-nya ini? Terlihat, Pak. Terlihat, Nah, di Pak. sini kalian bisa lihat, di sini kalau kalian tekan show, dia akan muncul. Nah, ini dia. Yang tadi itu, yang tadi ada di report-report. Seperti ini. Jadi ini apa namanya? Pilihan-pilihannya. Ini hubungan tidak langsung, total efeknya, yang tadi-tadi itu. R square-nya juga bisa kalian lihat, atau uji R square-nya. Berapa sih R square-nya? Itu di bawah dia. Ini loh. 0,14, 0,32. Sederhana saja. Ini yang tadi yang saya bilang. Ada hijau-hijau tadi kan. Nah, ini dia di bawah ini. Tuh, ini dia hijau. Aman. Kan kayak gitu. Ini sebagaimana. Sekarang, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ini dengan selesai ini, dengan pamannya saya oh ya, saya akan bagikan sama kalian hasil kerja saya, hasil olah data. Nah, saya akan bagikan sama kalian bagaimana sih membaca datanya. Data-data yang dibutuhkan itu ada semua di dalam, kalau kalian tadi tindis itu yang export to Excel, itu data-data yang kita butuhkan ada semua di situ, walaupun mungkin kalian harus kasih rapi-rapi sedikit. Tapi di WhatsApp grup kalian, saya sudah berikan contoh bagaimana saya mengerjakan bagian hasil dari tesisnya itu orang. Sampai di sini ada yang mau bertanya soal olah data? Jadi sederhana saja ya. PLS itu gampang, yang kayak tadi dia cuma blok-blok, kasih sambung-sambung panah, kemudian diolah, itu langsung keluar semua hasilnya. Jadi memang yang paling gampang itu SEMPLS. Nanti minggu depan itu yang agak ribet. Dia perlu kita aktifkan beberapa software secara bersamaan. Jadi kalian bisa latihan-latihan, saya ada kasih data-data di situ, ingat, SEMPLS cuma mau terima data dalam format CSV atau comma delimited. Kalian bisa saja download data dari mana-mana saja terserah untuk menguji coba pakai data keuangan, boleh, atau saya tampilkan sama kalian kembali SEMPLS yang seharusnya kalau mengolah data pakai data WhatsApp ya. Saya ada bagikan sama kalian tadi data WhatsApp. Mana sih? Saya close saja dulu ini. Nah, di sini saya akan membuka yang WhatsApp dengan data yang sama. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kalau kita mau mengolah data dengan menggunakan survei. Makanya kalian lihat di sini dia agak banyak, benar kan? Makanya di sini jadi panah-panahnya. Jadi ini kalian bisa olah secara bersamaan walaupun dia sudah mulai rumit-rumit ini. Wih, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini dan segala macam lah ya. No problem. Jadi ini cuma tinggal sama seperti biasa, kalian blok-blok, kalian tempatkan pada tempatnya. Bagaimana modelmu panahnya kemana, kemana, kemana. Itu tinggal kalian atur seperti itu. Kemudian ya seperti biasa, tinggal di calculate PLS algorithm dengan bootstrap. Pilihan dua itu saja. Tapi kita pakai yang bootstrap saja dulu supaya kita tahu signifikan atau tidak. Karena biasanya yang paling penting itu dalam olah data selalu yang paling penting itu signifikan tidak signifikansinya. Maka di sini akan muncul data-datanya. Ada yang tidak signifikan kayak ini tidak signifikan, ini juga tidak signifikan. Tapi ada juga yang signifikan kayak ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, macam-macam lah ya.
Jadi ini caranya. Jadi yang X1 segala macam. Ini lebih baik jangan kalian pakai X1 karena nanti bisa membingungkan, tapi kalian ganti saja umpamanya nama variabelnya kalian adalah literasi keuangan. Jadi kalian ganti saja di sini nama kalau kalian kasih nama-nama di tabulasi data itu ceritanya, kalian kasih nama responnya untuk pertanyaan 1 indikator 1 itu umpamanya. Jangan kasih nama X11 tapi kasih nama dia pokoknya literasi keuangan ya, LIK1. Jadi kalau umpamanya pada variabel lain namanya emosi, kalian bisa ganti dia jadi emo1, emo2. Itu maksudnya emo1 adalah kuesioner 1, kuesioner 2, dan seterusnya. Supaya gampang kita melacaknya. Kalau X1, X2, X3, kalian bilang, oh harus X1, X2, kemudian X11, begini, ini kan ada sulit dibaca. Tapi kira-kira kayak gini lah kalau kalian mengolah data, prinsipnya sama dengan yang tadi. Di sini cara olah data kalau kita menggunakan instrumen survei. Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ayo. kenapa beda tadi pas bootstrappingnya Pak, beda hasilnya di punya aku dengan Nurul Haq Pak, angkanya. Harusnya sama, terkecuali kamu mengambil basis data yang berbeda. Contoh, yang diolah oleh Nurul Data itu yang file X, atau file CSV-nya atau file di Excel itu namanya final data. Kamu pakai final data atau yang data akhir. Seharusnya sih dia sama ya. Iya sama Ji, pas sudah di Pak di PLS algorithm, cuma pas masih bootstrapping beda angkanya Pak. Oke. Kalau yang begituan tinggal tutup kembali, baru start kembali. Siapa tahu lagi capek gitu smart PLS-nya. Tapi yang pasti sama atau beda, seharusnya sih sama saja karena alatnya kan sama. Statistiknya, caranya dia hitung juga sama. Seharusnya ya. Jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan lah. Yang penting kalian tahu adalah prosesnya itu dia kayak gitu aja. Blok-blok, tarik kursornya kalian ke arah menggambarnya, lepas, akan terbentuk sendiri modelnya. Berbeda dengan yang minggu depan, itu akan jauh lebih sulit karena harus manual-manual menggambarnya. Setengah mati yang sederhana-sederhana. Minggu depan kita akan mengolah data dengan basis data yang sama, yaitu dengan data keuangan yang kayak tadi, kemudian kita akan coba masuk ke yang data kuesioner yang agak sulit. Karena ya syarat-syaratnya banyak lah. Ada lagi mau bertanya? Yang penting prosesnya kalian tahu ya, begitu caranya SMPLS itu gitu doang. Jadi yang kita pikir, wih, saya enggak mau takut-takut kalau banyak variabel baru harus ada intervening atau variabel antara. Enggak, no problem. Menggambar saja, nanti di SMPLS diolah, cepat sekali. Jadi tidak perlu kayak SPSS yang harus berapa kali olah ya. Satu kali saja kalau di Smart PLS. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, pertemuan kita hari ini saya rekam. Nanti di-upload juga di YouTube. Nanti saya kasihkan linknya buat yang mau nonton-nonton kembali ya, dan mau melihat muka-mukamu di TV sekalian. Kalau sudah tidak ada, terima kasih atas partisipasinya di kelas kita. Insya Allah minggu depan kita ketemu, berantakan ini rambut. Kita bertemu kembali di perkuliahan berikutnya. Mudah-mudahan berberkah. Jangan lupa latihan-latihan mandiri, bisa pakai yang data survei, toh yang tadi yang saya bagikan sama kalian bisa, nah itu kan kalian bisa ubah-ubah datanya, kasih nama kembali, dan lain-lain, terserah. Pokoknya rename boleh, terserah. Jadi kalian bisa main-main pakai SMPLS. Kalau jago, siapa tahu rezekimu jago,
Bisa juga kalian jual-jual jasanya kalian ke anak S2 atau S1 yang lagi bingung-bingung, tidak tahu pakai. Tapi memang di apa namanya? Pengorbanannya itu adalah alat ini itu berbayar. Tapi kalau kalian mau berlangganan itu lumayan mahal, per bulan dia hargai 200 lebih. Tapi sebenarnya di situs jual beli itu ada juga yang jual-jual itu. Tapi ini sebenarnya yang bajakannya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada versi-versi lengkapnya di sini, lifetime dan lain-lain ini. Banyak sekali di sini. Oke. Itu juga jalan-jalan sesat yang saya tunjukkan sama kalian sih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah merahmati usaha kita dan memberikan berkah. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan berkah dan pengalaman yang berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.